Halo semuanya, Sawadee Krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan Tank Monida. Ada 3 hal yang akan aku bahas dalam video ini. Pertama adalah mengenai lapor diri Robert dan juga Por yang sudah kelima kali di kantor kepolisian Nontaburi. Terus juga mengenai saksi siapakah yang akan diperiksa penyidik di tanggal 22 April nanti, yang ini menyebabkan dari penyidik Nontaburi yang awalnya akan mengumumkan penyebab secara resmi kenapa Tank Monida tenggelam itu adalah di 18 April, tapi gara-gara saksi ini ditunda mungkin sampai tanggal 23 atau 24 karena 22 baru diperiksa untuk saksi yang terakhir. Dan terakhir adalah mengenai drama persahabatan yang baru aja ada fakta-fakta muncul di media massa Thailand. Langsung aja kita coba bahas satu persatu. Por dan Robert kembali lapor diri ke kantor kepolisian Nontaburi untuk yang kelima kalinya di tanggal 16 April 2022 jam 8 pagi dan jam 9 pagi. Nah, yang menariknya adalah ini mereka datangkan dalam waktu 1 jam yang berbeda, which is ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan mereka, nggak selalu berbarengan, hanya di awal aja yang mereka barengan. Dan bukan pemeriksaan, tapi adalah lapor diri yang kelima ini ada beberapa perubahan. Dari Pol Mayor Jenderal Udon Yamcharon juga mengatakan bahwa untuk lapor diri kedua orang tersebut sekarang adalah diminta untuk 12 hari sekali. Awalnya 5 hari sekali, kemudian di-extend jadi 7 hari sekali, dan sekarang menjadi 12 hari sekali. Alasannya apa, Anjas? Menurut beliau, alasannya adalah karena sampai sekarang itu sudah semuanya banyak yang diperiksa, data-data sudah lengkap semuanya, dan sudah tidak banyak lagi pemeriksaan yang dibutuhkan untuk kedua orang tersebut. Apakah kalian yakin dengan hal tersebut? Menurut aku agak sedikit unik ya. Apa kabar dengan keterangan terbaru beberapa hari yang lalu, misalnya adalah Pak Santana yang melaporkan 2 nomor yang diduga adalah mereka oknum VIP yang memesankan hotel untuk Tank Monida. Apakah nomor tersebut tidak ada klarifikasinya? Kenapa kok si penyidik menyatakan sudah tidak ada lagi pemeriksaan lebih lanjut mengenai hal tersebut? Itu juga bagi aku masih belum clear ya, tapi mudah-mudahan memang penyidik sudah melakukan pemeriksaan untuk hal tersebut. Tapi pada saat mereka datang ya ke kantor kepolisian Nontaburi, itu mereka memang selalu berusaha untuk nggak banyak bicara dengan media massa. Mereka cuma ngasih kayak gini, sawadee krab, penghormatan aja kepada media massa yang menunggu. Tapi kalau aku cek biasanya media massa itu kan banyak banget. Ini nggak terlalu banyak karena masih dalam liburan Songkran. Ini adalah hari terakhir Songkran ya minggu ini. Minggu depan tuh sudah normal kembali kita di Thailand, jadi sudah aktivitas akan kembali normal. Terus juga mengenai pertanyaan sejumlah wartawan kepada kedua saksi ini ya. Kita masih sebutnya saksi karena belum ada putusan pengadilan. Ia mengatakan bahwa gini, teman-teman wartawan, apa kabar? Apakah kalian sudah ketemu dengan Ibu Panida? Mereka cuma mengangguk-mengangguk aja. Kenapa wartawan tanya ini? Ini adalah berhubungan dengan sejumlah statement yang disampaikan di media massa tentang uang 30 juta baht. Kok sampai sekarang masih belum ada juntrungannya? Bahkan Ibu Panida pun sudah sempat komplain ya, meminta 10 juta baht terlebih dulu, tapi masih belum diberikan. Makanya wartawan berusaha untuk memancing ke arah situ, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah kita bahas mengenai Sen. Sen itu akan diperiksa, bukan diperiksa sih, ini nggak tahu masuknya pemeriksaan atau enggak, tapi menurut aku sih bisa masuk dalam pemeriksaan karena nanti di tanggal 17 April besok ya, Sen juga akan datang ke kantor kepolisian Nontaburi. Agendanya sih katanya itu akan mengurus bailout keduanya atau uang jaminan senilai 100.000 baht, which is itu 200.000 baht itu hampir sekitar 100 juta rupiah ya untuk bailoutnya, dan itu memang sudah diatur dalam undang-undang di Thailand. Kita lihat besok bagaimana perkembangan dari Sen, apakah ada kabar terbaru atau enggak. Terus juga beberapa hal yang akan aku bahas berikutnya mengenai saksi yang akan diperiksa di tanggal 22 April nanti. Dari Pak Udon Yamcharon kan juga sudah sangat pede, awalnya sudah mengatakan pada saat press conference dengan Pak Decha ya, pengacara dari Ibu Panida, kita yakin 18 nanti kasusnya akan kita tutup, kita akan paparkan, kita akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan dari media massa, kenapa Tank Mo tenggelam, kemudian luka-lukanya kami semua sudah punya jawabannya. Bahkan beliau pun juga klaim bahwa dia sudah punya CCTV yang itu sekitar jam 10.30-an malam, which is itu adalah dikategorikan sebagai detik-detik sebelum Tank Monida tenggelam, didapatkan rekaman tersebut dari sebuah bank yang dekat Sungai Chao Phraya.
ada sosok yang berada di ujung dari speedboat. Tapi kenapa tiba-tiba diundur menjadi tanggal 22? Seperti aku katakan kemarin teman-teman, prediksiku pada saat ini disampaikan kemarin kan, kenapa membutuhkan saksi ditunda sampai 22 April, dan ternyata prediksiku benar teman-teman. Bukan saksi yang berhubungan dengan 5 orang tersebut yang bersama Teng Mo, tapi adalah saksi ahli. Ini berhubungan kenapa saksi ahli ini dibutuhkan. Kalau nggak salah namanya siapa? Mr. Ruang Ratanapong. Alasannya adalah Mr. Ruang Ratanapong, salah satu pengacara dan juga politisi di Thailand yang juga turut vokal mengawal kasus Teng Monida walaupun dia bukan official lawyer dari Ibu Panida ya. Dia ini mengatakan bahwa pada saat dia melakukan analisa data-data CCTV yang dia kumpulkan dari berbagai sumber termasuk warga dan juga penyidik, dibantu juga dengan ahli di bidang cahaya dan juga bayangan, dia mengklaim bahwa tidak ada bayangan dari di ujung speedboat Teng Mo mulai jam 10 malam sampai waktu tenggelamnya, which is adalah jam 10.40. Semua CCTV bukan hanya pendapat dia, tapi juga dengan sejumlah akademisi dan juga ahli, tidak ada yang menunjukkan bahwa ada bayangan di ujung speedboat Teng Mo tersebut. Nah, pernyataan inilah yang membuat penyidik Nontaburi menunggu untuk mendapatkan second opinion dari saksi ahli yang akan diperiksa di tanggal 22 April nanti. Nah, karena apa? Karena pada saat si penyidik Nontaburi mengeluarkan statement penyebabnya apa, A, B, C, dan D, saat itu adalah bagian pemaparan menyebabkan apa penyebab luka 30 cm, apakah benar klaim dari penyidik Nontaburi yang mengatakan ada sosok bayangan di ujung speedboat tersebut, makanya dibutuhkan second opinion lagi. Karena kalau yang dinyatakan penyidik Nontaburi dan juga pengacara ataupun juga politisi Ratanapong, Mr. Ratanapong, itu kan sangat bertolak belakang. Mr. Ratanapong klaim dengan tim ahlinya tidak ada bayangan di atas jam 10 malam sampai waktu tenggelam. Tapi dari penyidik Nontaburi mengatakan juga klaimnya ada bayangan tersebut yang didapatkan dari CCTV. Itu kalian bisa cek di video sebelumnya, aku bahas lebih detail mengenai hal ini. Kan tidak mungkin dua-duanya benar, pasti hanya ada salah satu. Nah, ini merupakan salah satu ganjalan yang menurut aku cukup logik ya, karena pada saat seseorang itu lagi berdiskusi hal seperti ini, logika dan juga bukti ilmiah adalah hal-hal yang tidak bisa terpatahkan lagi, dan kayaknya nggak butuh lagi pengakuan dari kelima saksi tersebut. Kalau memang ada bukti yang merujuk mereka adalah orang-orang yang sengaja mencelakai Teng Monida, ya bisa langsung dieksekusi dan mereka bisa menjadi tersangka, bukan tersangka karena pasal kelalaian ataupun juga hal-hal yang minor lainnya, tapi lebih karena pasal adalah percobaan untuk ya indikasinya pembunuhan seperti itu. Oke, itu adalah isu yang kedua teman-teman. Di bagian ketiga, ini akan aku bahas adalah mengenai Bibi Teng. Bibi Teng ini adalah yang kemarin pada saat dia press conference dengan aktor Nick ya, mantan pacar Teng Monida, dia kembali membuat sebuah headline selagi berita di Thailand yang mengatakan begini, bahwa saya itu bukanlah pembantunya Teng Mo, saya adalah sahabatnya juga. Ini membuat orang unik. Dia membuktikan kenapa kok dia ngaku adalah sahabatnya Teng Mo, bukanlah pembantunya Teng Mo. Alasannya begini, dia waktu ulang tahun aja dikasih ucapan tulisan sama Teng Mo, ditunjukkan ke TikToknya dia, terus netizen Thailand juga banyak yang ketawa. Kenapa? Karena tulisannya yang diklaim itu miliknya Teng Mo oleh si Bibi Teng ini, itu kok nggak sama dengan tulisannya Teng Mo untuk Valentine, untuk pacarnya Bert. Itu sangatlah berbeda. Kemudian juga Bibi Teng ini mengatakan begini ya, bahwa Mo Amina yang merupakan sahabat terdekatnya Teng Mo juga bilang mereka tuh sering ribut, sering berantem, katanya dulu saya pernah lihat mereka berantem. Kemudian Mo Amina marah, emosi, mengatakan dalam persahabatan tuh wajar aja kami berantem, bukan berarti kami tuh tidak saling support. Kalau dibilang kita nggak dekat, aku nggak terima, katanya seperti itu. Bahkan netizen di Thailand pun juga memunculkan foto-foto lamanya Mo Amina, kemudian juga ada beberapa manajernya ya, bukan beberapa, si Anna dan juga temannya lagi Hiso, aku lupa namanya siapa, yang Lady Boy juga, foto-foto pada saat mereka masa kuliahnya lama. Jadi temenan mereka tuh memang beneran sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun ya, karena temenan dari zaman mereka sekolah gitu. Si orang-orang ya, Mo Amina, Anna dan juga lainnya itu sudah sangat teman lama sekali. Kalau memang si Bibi Teng ini mengatakan dia bukan pembantu, terus kok setiap bulan si Teng Mo memberikan uang 25.000 baht, itu
uang buat apa kalau bukan uang gaji? Nah, ini adalah hal yang sebenarnya nggak tahu ya, nggak related dengan kasusnya, tapi ya ini adalah yang terjadi di Thailand dan aku hanya mengupdate apa-apa aja yang terjadi mengenai kasus dari Teng Monida. Oke, di video berikutnya aku akan bahas adalah mengenai video kedatangan Gatik dan juga Teng Mo, terus juga ada foto-foto yang diduga palsu, ada detail-detailnya yang sudah dianalisa oleh sejumlah analis di Thailand, dan juga mengenai tempat duduk speedboat yang ada perubahan warna. Itu akan aku bahas untuk video berikutnya karena detik-detik menjelang pengumuman untuk penentuan pemaparan dari kasus Teng Monida ini, semua orang sepertinya mengeluarkan senjatanya karena kalau nggak dikeluarkan sekarang semuanya akan sia-sia pada saat nanti kasus ini sudah ditutup. That's all yang bisa aku bahas, update dan juga jelaskan tentang kasus Teng Monida untuk hari ini. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini biar ngebuat aku semakin semangat, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya, bye-bye.